Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Calvin, Gracia, Moses, dan juga Gabriela. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai hasil analisis data kami tentang Student Performance in Portuguese Class pada tahun 2014. Dataset ini kami peroleh dari archive.ics.uc.edu yang berisi pencapaian siswa selama pembelajaran di secondary education pada 2 sekolah, tepatnya pada Gabriel Pereira dan juga Mocinho da Silveira. Dari hasil analisis kami di dataset tersebut, kami mendapatkan 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apakah ada perbedaan rata-rata nilai akhir antara siswa yang tinggal di daerah urban dan rural? Baik, di sini kami melakukan analisis dengan menggunakan Google Colab. Eh, untuk runtime-nya perlu di run all semua terlebih dahulu. Oke, setelah runtime-nya bisa berjalan semua, mari kita analisis. Mulai dari eh, pertanyaan pertama. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kami eh, mengelompokkan nilai akhir berdasarkan eh, tempat atau lingkungan tinggal para siswa. Kemudian dari hasil pengelompokan tersebut dicari nilai rata-rata dari urban maupun rural. Kemudian dicari perbedaan selisih rata-rata nilai dari kedua lingkungan tersebut. Pada hasilnya nanti, jika perbedaan di atas 0,05, maka eh, kesimpulannya nanti terdapat perbedaan signifikan. Begitu juga nanti sebaliknya. Nah, hasil dari collab eh, menyatakan bahwa rata-rata nilai akhir untuk siswa urban adalah 12,26 dan rata-rata nilai akhir untuk siswa rural yaitu 11,09. Yang dimana didapat perbedaan antara urban dan rural yaitu sebesar 1,18. Maka kesimpulan yang didapat dari pertanyaan pertama ini adalah, berdasarkan hasil analisis, siswa yang tinggal di daerah urban cenderung memiliki nilai akhir lebih tinggi dibandingkan siswa yang tinggal di daerah rural. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah tingkat pendidikan ibu dan ayah berpengaruh terhadap prestasi siswa? Untuk itu, cara kami menjawab yang pertama adalah dengan mengelompokkan data berdasarkan tingkat pendidikan ibu dan ayah, kemudian dihitung rata-ratanya secara terpisah, yang tingkat pendidikan ibu sendiri dan tingkat pendidikan ayah sendiri. Setelah itu, hasil rata-rata tadi diberi label dan dikonversi. Nah, setelah dikonversi indeks, kemudian akan terbaca, akan diproses pakai plotnya dan akan terbaca direpresentasikan melalui grafik seperti ini. Dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa ada hubungan positif antara latar belakang pendidikan atau tingkat pendidikan ayah maupun ibu terhadap prestasi siswa yang dilambangkan dengan G3. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka semakin tinggi juga hal itu dapat memengaruhi peningkatan atau tingginya prestasi siswa. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, yaitu apakah konsumsi alkohol pada hari kerja dan akhir pekan berpengaruh terhadap kesehatan atau prestasi siswa? Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 3, pertama perlu melakukan mencari rata-rata untuk health berdasarkan DAP dan WALT-nya. Kemudian mencari rata-rata untuk nilai G3 berdasarkan DAP dan WALT. Setelah
Setelah ditemukan, kemudian data itu digabungkan dan waktunya untuk menghitung rata-rata G3 dan health. Agar mudah dipahami, dibuatlah heat map dengan mengatur plot terlebih dahulu, kemudian membuat heat map seperti ini. Hasil dari coding tersebut akan dimunculkan sebagai berikut. Kesimpulan dari hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat konsumsi alkohol, baik pada hari kerja maupun akhir pekan, cenderung diikuti oleh penurunan rata-rata tingkat kesehatan siswa. Dengan kata lain, siswa yang mengonsumsi alkohol lebih banyak memiliki risiko untuk jatuh sakit. Berikut rata-rata G3 berdasarkan konsumsi alkohol baik pada hari kerja maupun akhir pekan. Untuk di sebelah sisi kiri ini, heatmap menunjukkan tingkat konsumsi alkohol pada hari kerja, sedangkan pada sisi bawah untuk tingkat konsumsi alkohol pada akhir pekan. Warna kotak mempresentasikan tingkat nilai G3. Semakin cerah warnanya, semakin tinggi nilai G3-nya. Begitu juga sebaliknya, semakin gelap warnanya, maka semakin rendah nilai G3-nya. Dari visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa semakin sering siswa mengonsumsi alkohol, baik pada hari kerja maupun akhir pekan, semakin rendah pula prestasi akademik yang mereka capai. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu mengenai apakah memiliki hubungan romantis atau romantis itu memiliki pengaruh terhadap jumlah kegagalan kelas dan juga berpengaruh terhadap nilai akhir siswa. Oke. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, kita perlu mengelompokkan failures ini berdasarkan dikategorikan dengan hubungan romantik dari setiap siswa, apakah dia memiliki hubungan romantik atau tidak. Kemudian juga mengelompokkan berdasarkan G3, berdasarkan nilai akhir siswa, dengan berfokus terhadap hubungan romantik siswa. Kemudian dicarilah nilai rata-rata dan diindeks agar bisa terbaca oleh komputer seperti ini. Setelah hasil analisa tadi, dapat diambil kesimpulan seperti ini. Siswa yang tidak memiliki hubungan romantik ini memiliki kecenderungan kegagalan yaitu hanya sebesar 0,19 dengan rata-rata nilai akhirnya sebesar 12,13. Sedangkan siswa yang memiliki hubungan romantik itu tingkat kegagalannya lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak memiliki hubungan romantik, yaitu sebesar 0,2761 sekian. Dengan nilai akhir yang juga tentunya lebih rendah dibandingkan siswa yang tidak memiliki hubungan romantik, yaitu sebesar 11,523. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa siswa yang memiliki hubungan romantis memiliki kecenderungan lebih banyak kegagalan kelas dan memiliki nilai akhir yang lebih rendah dibandingkan siswa yang tidak memiliki hubungan romantis. Hal ini menunjukkan bahwa status hubungan romantis itu berpotensi berpengaruh negatif terhadap prestasi akademik siswa. Selanjutnya di pertanyaan nomor 5, bagaimana pengaruh kualitas hubungan keluarga terhadap intensitas keluar dengan teman? Untuk menjawab pertanyaan nomor 5, kami pertama-tama mencari statistik deskriptif dari family relationship dan go out terlebih dahulu. Kemudian hasil dari statistik deskriptif tersebut digunakan untuk menganalisis MEAN untuk mencari rata-rata intensitas keluar dengan teman berdasarkan kualitas hubungan keluarga. Oke, dari hasil analisa di Colab, kami mendapatkan beberapa statistik deskriptif dari kolom family relation dan go out. Dari statistik deskriptif tadi, maka dapat diketahui bahwa rata-rata intensitas keluar dengan teman berdasarkan hubungan keluarga sebagai berikut. Pertama, ada family relation yang jelek dengan keluarganya, memiliki intensitas keluar dengan teman itu 2.7. Begitu juga dengan family relation dengan level nomor 2 itu
3,4. Begitu juga dengan seterusnya. Maka dari data yang ini dapat disimpulkan bahwa frekuensi bersosialisasi paling tinggi terjadi pada kelompok dengan kualitas keluarga di level 2, yang dimana level 2 sendiri bukan merupakan level relasi keluarga yang baik, sehingga dapat disimpulkan kualitas hubungan keluarga tidak berpengaruh pada intensitas keluar dengan teman. Lanjutkan di pertanyaan nomor 6. Apakah siswa yang mendapat dukungan keluarga lebih cenderung ingin melanjutkan pendidikan tinggi dibandingkan siswa yang tidak mendapat dukungan dari keluarga? Baik, untuk menjawab pertanyaan yang nomor 6, kita terlebih dahulu menampilkan tabel kontingensinya untuk tahu berapa jumlah siswanya yang apakah ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi atau tidak, juga disupport oleh keluarganya atau tidak. Kemudian dihitung persentase siswa yang dia ingin melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi, tapi dikategorikan berdasarkan didukung keluarga atau tidak, berupa yes or no-nya. Akan muncul tabel seperti ini. Setelah itu, untuk mudah kita bacanya, divisualkan menggunakan grafik di sini, yang nanti munculnya seperti ini. Nah, dari hasil kode yang ada di Colab, pada grafik bisa kita lihat di sini yang warna biru itu yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, sementara yang hijau ini yang tidak. Kemudian di sebelah kiri ini adalah siswa yang tidak mendapatkan dukungan keluarga, dan yang kanan ini siswa yang mendapatkan dukungan keluarga. Nah, maka dari grafik ini kita bisa melihat bahwa keinginan melanjutkan pendidikan tinggi siswa yang memperoleh dukungan keluarga lebih banyak daripada yang tidak memperoleh dukungan keluarga. Selain itu, kita juga ketahui mayoritas siswa didukung maupun tidak didukung oleh keluarga tetap memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Bisa kita lihat pada grafik di bar warna biru ini. Dua-duanya perbandingannya sangat drastis antara siswa yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan yang tidak. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7, yaitu apakah keluarga dengan anggota lebih dari 3 orang atau GT3 itu cenderung memiliki nilai kebersamaan lebih tinggi atau justru lebih berpotensi mengalami konflik? Untuk menjawab pertanyaan nomor 7, pertama-tama kita perlu mengubah kategori numerik tadi untuk menjadi indeks di sini agar dapat mudah dianalisa. Kemudian kita perlu mendeskripsikan statistik per kelompok, mendeskripsikan family size dan family relationship ini berdasarkan fam size dengan membuat kolom baru yang bernama group stats. Kemudian dihitunglah rata-rata family relationship per kelompok untuk menghitung rata-rata family ini berdasarkan ukuran keluarga. Dilakukanlah uji statistik dengan membuat kolom baru lagi dengan nama famrel LI3 dan juga famrel GT3 untuk keluarga yang ini untuk keluarga yang kecil dan yang ini untuk keluarga besar. Kemudian diinterpretasikanlah kemudian dicarilah p-value-nya. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan nilai kebersamaan, nilai family relationship ini antara keluarga kecil dan keluarga besar secara signifikan. Jika p-value lebih dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan tidak ada perbedaan signifikan. Dari hasil analisa tadi dapat ditemukan rata-rata family relationship berdasarkan ukuran keluarga. Jadi dibandingkan family size antara GT3 yaitu anggota dengan keluarga dengan anggota lebih dari 3 dan juga keluarga dengan anggota kurang dari sama dengan 3. Dapat dilihat di bagian sini family relationship GT3 ini hampir mirip dengan yang kurang dari 3.
yaitu yang G3 ini sebesar 3,928, dan juga yang kurang dari sama dengan 3 itu 3,94. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kualitas hubungan keluarga antara keluarga kecil dan keluarga besar. Baik keluarga kecil maupun keluarga besar sama-sama menunjukkan tingkat kebersamaan yang baik dengan rata-rata sekitar 3,9 dari 5. Selanjutnya, pertanyaan di nomor 8. Apakah anak dari orang tua yang bekerja di bidang pendidikan atau di kolom teacher memiliki nilai lebih tinggi dibanding yang bekerja di bidang lain? Untuk menjawab pertanyaan nomor 8, yang pertama kita buat kolom baru dulu. Mencari yang kedua orang tuanya, ayah dan ibunya teacher, kemudian disatukan. Setelah itu, rata-rata nilai akhirnya dihitung berdasarkan status pekerjaan orang tua tadi yang sudah dikelompokkan sama-sama ayah dan ibunya itu teacher atau guru. Kemudian kita buat kolom baru yang teacher scores ini isinya yang kedua orang tuanya teacher di atas tadi dan juga rata-rata skor akhirnya. Kemudian ditambah satu lagi yang non teacher scores, ini yang orang tuanya dua-duanya bukan guru dan juga rata-rata nilai akhirnya. Setelah itu kita akan mencari p-value-nya. Jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan di sini. Maka dapat disimpulkan bahwa anak dari orang tua yang bekerja sebagai guru nilai akhirnya lebih tinggi daripada anak yang orang tuanya bekerja bukan sebagai guru. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 9. Apakah tingkat intensitas sosialisasi siswa berpengaruh signifikan terhadap alokasi waktu belajar mingguan? Untuk menjawab pertanyaan nomor 9, pertama-tama kita perlu menghitung statistik deskriptif antara go out dan study time untuk mencari korelasinya. Kemudian korelasi tersebut menghasilkan p-value. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara intensitas sosial dan waktu belajar. Namun jika tidak, maka tidak terdapat hubungan antara intensitas sosial dan waktu belajar. Untuk memudahkan dalam membaca, maka dikelompokkanlah studi time berdasarkan go out yang kemudian dirata-ratakan. Kemudian menghasilkan nilai sebagai berikut ini. Dari hasil analisis kami, mendapatkan rata-rata waktu belajar mingguan berdasarkan tingkat intensitas sosialisasi sebagai berikut. Sebelah kiri ini ada level dari go out-nya dari 1 sampai 5. Tingkat level 1 ini merupakan tingkat go out yang paling rendah, yaitu lebih jarang keluar. Sedangkan untuk yang kelima merupakan tingkat level yang sering keluar. Rata-rata study time dari tiap-tiap level sebagai berikut, yaitu yang pertama ada 1,79 sekian, yang kedua ada 2,05 sekian, yang ketiga ada 2,01 sekian, yang keempat ada 1,81 sekian, dan yang kelima ada 1,80 sekian. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial tidak mempengaruhi secara signifikan durasi belajar mereka. Artinya, siswa tetap mampu mengatur waktu antara bersosialisasi dan belajar tanpa mengorbankan salah satu secara jelas. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-10. Apakah siswa yang mengikuti kelas tambahan berbayar atau yang di tabelnya itu paid sama dengan yes, itu mengalami peningkatan prestasi yang lebih besar dari G1 ke G3 dibandingkan siswa yang tidak mengikuti kelas tambahan? Baik, untuk menjawab pertanyaan terakhir, pertama-tama kita perlu menghitung peningkatan nilai dari G1 ke G3 dengan membuat kolom baru bernama improvement yang berisi selisih antara G3 dan juga G1. Setelah itu, kita mengelompokkan dari kolom improvement itu, mengelompokkan paid, apakah ada yang mengikuti kelas, yang jika mengikuti kelas maka paid-nya sama dengan yes, dan jika tidak mengikuti kelas tambahan berbayar maka paid sama dengan no. Kemudian dihitunglah nilai rata-ratanya. Setelah itu dibentuklah kolom yang akan seperti ini.
Kemudian kita perlu menguji statistik untuk menentukan nilai p-value-nya. Jika p-value kurang dari 0,05, maka diambil kesimpulan ada perbedaan signifikan. Jika p-value lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan signifikan peningkatan nilai dari G3 ke G1 akibat kelas tambahan berbayar tersebut. Dari hasil analisa tadi, siswa yang mengikuti kelas tambahan atau YES ini cenderung memiliki rata-rata peningkatan nilai yang lebih rendah dibandingkan siswa yang tidak mengikuti kelas tambahan. Siswa yang mengikuti kelas tambahan itu tadi memiliki rata-rata peningkatan nilai sebesar 0,48, sedangkan siswa yang tidak mengikuti itu sebesar 0,5. Sehingga walaupun tidak terdapat nilai signifikan pada peningkatan nilai akhirnya, dapat kita simpulkan bahwa mengikuti kelas tambahan berbayar itu tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan prestasi siswa dalam dataset ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa subscribe.